Akhi ukhti rahimakallah, terkadang muncul pertanyaan, apabila hari raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh bertepatan dengan hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban salat Jumat. Kita simak penjelasan Ustadz Syafiq Riza Basalamah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Akhi ukhti rahimakallah, terkadang muncul pertanyaan, apabila hari raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh bertepatan dengan hari Jumat, apakah masih ada kewajiban melaksanakan sholat Jumat? Karena bisa jadi tahun ini besok kita lebaran, dan bisa jadi juga kita lebaran hari Sabtu. Wallahu a'lam bishawab. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hendaklah kalian berpuasa ketika melihat hilal, dan berbuka, yakni Id, itu ketika melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddat asy-syahr 30 yawman. Kalau ternyata tidak kelihatan rembulannya, hilalnya tidak kelihatan, baik dikarenakan adanya awan, hujan, maka sempurnakan hitungan bulan itu 30 hari. Baik. Sebelum kita mulai kajian kita, ana ingin menyebutkan tentang bagaimana pendapat para ulama tentang apabila hari Jumat bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Ulama menjelaskan bahwa ada 3 pendapat secara umum apabila itu terjadi. Pertama, itu pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah. Mereka berpendapat bahwasanya apabila hari raya Id itu bertepatan dengan hari Jumat, maka tetap wajib sholat Jumat. Tetap wajib sholat Jumat, nggak berubah hukumnya. Dan ini pendapat jumhur ulama dikatakan. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah keumuman wajibnya sholat Jumat. Sholat Jumat itu wajib. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Perintah dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mendengarkan panggilan sholat Jumat, maka bersegeralah kalian menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Kemudian hadis-hadis yang umum yang mengatakan al-jumu'atu haqqun ala kulli muslim. Salat Jumat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Fi jama'atin, dilaksanakan secara berjamaah, illa arba', kecuali 4 orang yang enggak wajib. Yang pertama, abdun mamluk, budak hamba sahaya. Yang kedua, perempuan. Ini tidak wajib jemaah, artinya boleh dia sholat tapi tidak wajib. Au sabiyin au marid, atau anak yang belum balik, atau orang yang sakit. Tapi kalau orang mau sakit mau sholat Jumat, tafadhol, namun tidak wajib bagi mereka. Maka hadis ini dijadikan dalil bahwasanya sholat Jumat tetap wajib dilaksanakan walaupun sholat Id tepat pada hari Jumat.
Pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Syafi'i, mirip dengan pendapat pertama, wajib sholat Jumat, nggak boleh ditinggalkan. Kecuali ada rukhsah buat orang-orang yang dari kampung. Mereka tidak harus datang lagi sholat Jumat kalau mereka sudah sholat Jumat. Dulu sampai sekarang ya, ada daerah-daerah yang memang mereka jauh dari perumahan penduduk umpamanya. Kadang-kadang mereka turun masuk ke kota untuk melaksanakan sholat, habis sholat mereka pulang ke kampungnya. Buat mereka ini ada rukhsah, mereka nggak wajib Jumat. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya bagi orang yang telah menghadiri sholat Idul Fitri, maka boleh tidak menghadiri Jumat. Ingat, boleh tidak menghadiri Jumat. Artinya kalau antum mau Jumatan, ya fadhal. Nggak mau Jumatan, silahkan. Namun bagi imam wajib mengadakan sholat Jumat. Bagi penguasa itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Artinya masyarakat yang sudah sholat Id, dia nanti mau sholat duhur aja, sholat duhurnya di musola yang nggak ada sholat Jumat, itu nggak masalah. Ini pendapat yang ketiga, dan ini pendapat ulama Al-Hanabilah. Apa dalil mereka? Ternyata mereka memiliki dalil-dalil khusus. Jumat ini pernah, atau sholat Id itu pernah terjadi di masa Nabi SAW pada hari Jumat. Bagaimana sikap Nabi SAW? Anda akan bacakan riwayat Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami. Dia berkata, aku pernah menemani Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia bertanya kepada Zaid bin Arqam, asyahidta ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idaini ijtama'a fi yaumin? Apakah engkau pernah menyaksikan dua Id bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari? Kita tahu sholat Jumat ini Id dan sholat Idul Fitri Id. Kata Zaid bin Al-Arqam, qala na'am. Qala fa kaifa sana'? Di sini seorang sahabat bertanya kepada sahabat lainnya, karena ada sebagian sahabat yang mereka tinggal di Mekah, yang mereka mungkin tinggalnya di kampung, tidak selalu bersama Nabi SAW, atau masuk Islamnya terakhir-terakhir, sehingga ketika dia sudah masuk Islam, dia tidak tahu dengan kejadian-kejadian dan peristiwa yang telah lalu. Maka dia bertanya, apa kata Zaid bin Al-Qarn? Naam. Lalu Muawiyah bertanya, fa kaifa sana'? Lalu bagaimana beliau menyikapi hal itu? Qala shallal Id. Beliau salat Id bersama kita, thumma rakhasa fil Jumu'ah. Kemudian beliau memberikan rukhsah pada salat Jumat. Beliau berkata, man syaa ayyusalliya falyusalli. Beliau mengatakan, barang siapa yang hendak salat, hendaklah salat. Barang siapa yang mau salat, salat. Berarti Nabi tidak mewajibkan, disebabkan orang-orang udah kumpul. Jumu'ah itu artinya kan berkumpul orang-orang. Karena sudah kumpul, maka dikasih kebebasan. Yang mau salat, salat. Ini hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah dan Al-Hafidh Abu Tahir mensahihkan hadis ini. Kemudian dalil yang kedua dari seorang tabi'in, Atha bin Abi Rabah. Muridnya siapa? Abdullah bin Abbas, yang terkenal dia sebagai mufti pada waktu musim haji. Sampai khalifah berkata, la yufti illa Atha, nggak boleh memberikan fatwa di musim haji kecuali Atha. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kegaduhan dalam masalah-masalah yang memang terjadi perbedaan pendapat. Kata Atha bin Abi Rabah, shalla bina Ibnu Zubair. Ibnu Zubair pernah menjadi khalifah di Mekah. Dia mengatakan, Ibnu Zubair salat bersama kita fi yaumin Id fi yaumi Jumu'ah awalan nahar. Dia salat Id bersama kita tepat pada hari Jumat di awal siang. Thumma ruhna ilal Jumu'ah. Kemudian kita nih berangkat untuk salat Jumat. Falam yakhruj ilaina fasallaina wahdana. Ternyata Abdullah bin Zubair nggak keluar, padahal dia sebagai khalifah pada waktu itu. Akhirnya kami sholat sendirian.
Wa kana Ibnu Abbas bi Taif. Ibnu Abbas ada di Taif. Mereka mau bertanya tentunya kepada sahabat yang senior, sahabat yang punya ilmu. Nggak sembarangan kita bertanya ilmu. Falamma qadima, ketika Ibnu Abbas datang dari Taif ke kota Mekah, kita sebutkan buat dia. Apa kata Ibnu Abbas? Ashabas sunnah. Yang dilakukan Ibnu Zubair itu sesuai dengan sunnah. Jadi pendapat yang ketiga ini, itu yang dirojihkan oleh sebagian ulama, bahwasanya orang yang sudah sholat id, dia tidak perlu atau tidak wajib sholat Jumat, tapi tetap wajib sholat zuhur. Zuhur di musola, musola kan tetap melaksanakan sholat, artinya mereka tidak mengadakan Jumat. Namun imam wajib. Mungkin sebagian bertanya, Ustadz, mana mungkin Ustadz, itu Imam Syafi'i, itu Imam Abu Hanifah, itu Imam Malik, kok mereka tetap mewajibkan? Gimana kondisinya? Bagaimana menyikapi hal ini? Para ulama menyebutkan, bisa jadi penyebabnya hadis ini tidak sampai kepada mereka. Kita tahu hadis Muawiyah di mana disebutkan? Di Syam, di Damaskus sana. Muawiyah ketika itu menjadi khalifah di sana, Amirul Mukminin. Kejadian Atha di mana terjadi? Di Mekah. Bisa jadi yang di Madinah, yang di Irak, yang di mana mereka tidak mengetahui hal itu. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, hadis ini mungkin sampai kepada mereka tapi lewat jalur yang dhaif, sehingga mereka tidak mengamalkannya. Enggak, tetap kita berpegang kepada hukum asal. Sholat Jumat wajib, nggak bisa. Jadi di sini ada uzur jamaah buat para ulama yang berpendapat mewajibkan. Ya, bagaimana sikap kita? Ya, kita memilih, namun sampai di antara yang tidak sholat tidak perlu mencelah, yang sholat mengatakan inti yang sholat ini tidak sesuai dengan sunnah. Bahkan pendapat ulama yang lain wajib, bukan boleh sholat Jumat, bahkan wajib sholat Jumat. Maka tolong kita berusaha untuk mencerdaskan umat, tidak mengkotak-kotakkan umat, dan membuat umat semakin sadar bahwa ada perkara-perkara yang memang ada beda pendapat di antara para ulama, dan tugas kita menerima perbedaan tersebut, terus menuntut ilmu. Yang kita lihat itu benar, itu kita pakai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan apabila sholat Jumat atau sholat Id pada hari Jumat. Taib, Anda selesaikan di sini masalah ini. Kita akan masuk ke materi yang Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban salat Jumat. Mayoritas ulama tetap mewajibkan salat Jumat, meskipun seseorang telah melaksanakan salat Id berdasarkan dalil umum dalam Al-Quran dan hadis yang menegaskan kewajiban salat Jumat. Imam Syafi'i juga berpendapat salat Jumat tetap wajib, namun memberi keringanan bagi orang-orang yang tinggal jauh dari kota dan telah melaksanakan salat Id, sehingga mereka tidak harus kembali untuk salat Jumat. Sementara itu, ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa orang yang sudah salat Id boleh tidak menghadiri salat Jumat, cukup menggantinya dengan salat zuhur. Meski begitu, imam dan masjid tetap wajib menyelenggarakan salat Jumat bagi yang ingin melaksanakannya. Ustadz Syafiq Riza Basalamah menekankan agar umat Islam tidak saling mencela dalam perbedaan ini. Perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah hal yang wajar dan harus disikapi dengan ilmu serta saling menghormati. Yang terpenting adalah terus menuntut ilmu dan mengikuti pendapat yang paling diyakini kebenarannya. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.